Melihat Engkau semakin hari semakin nyata dalam hidup kami semakin berkurang dan Engkau bertambah-tambah. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan dan Engkau urapilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bisa ada kembali dalam rumah Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menghantar saya dan saudara untuk kita bisa ada di siang hari ini. Amin. Apa kabar semuanya Pak Tuhan? Baik. Ayo kita lihat Alkitab dalam Markus pasal yang kelima. Ayat yang ke-25, 29, loncat ayat yang ke-33 ya. Ini cerita tentang soal perempuan yang sedang pendarahan selama 12 tahun. Amin. Saya mau tanya kepada saudara, apa yang saudara rasakan saat pendarahan? Sakit, lemas, terus pusing. Baru emosi, ya kan? Sensitif, ya? Oke. Normalnya berapa lama? Seminggu. Tapi dalam Alkitab 12 tahun. Ya, coba saudara bayangkan kalau sampai 12 tahun saudara sedang mengalami pendarahan. Mari kita baca Markus pasal 5. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Menderita, kata menderita itu sangat kesakitan. Ya, bukan sakit. Menderita itu tingkatnya lebih tinggi daripada sakit. Betul? Ya, sakit itu masih bisa diobati, tapi menderita ini sudah bagian tubuh, baik juga di dalam atau di luar tubuh dia sangat menderita. Baca terus, ya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Iya, tadi tabib itu berbicara dokter, zaman dulu tabib itu dokter, berulang-ulang. Ya, berulang-ulang terus dia ya mencari kesembuhan lewat seorang tabib terus. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada Saking padanya. parahnya, ya, untuk mengobati penyakitnya itu sampai semua yang ada padanya, semua hartanya, semua harta bendanya itu habis. Tetapi juga dia tidak sembuh. Lanjut, ya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Bayangkan terus. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Semakin memburuk. Sudah tidak sembuh, habis hartanya, dan malahan semakin memburuk. Lebih parah. Terus, ya, ayat yang ke-27. Terus. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi satu-satunya untuk kita keluar dari penderitaan itu hanyalah apa? Mendengar berita tentang Berita tentang Yesus. Saatnya kita diizinkan dalam pergumulan penderitaan, yang kita butuhkan adalah Yesus. Berita tentang Yesus. Jangan pakai kekuatan. Lanjut terus, ya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ya, menjamah jubahnya. Jadi dia tidak bisa lagi berjalan. Ya, jadi sangat menderita, Mbak Tuhan. Ibu-ibu perhatikan, gadis-gadis perhatikan, perempuan perhatikan. Kalau saudara sedang mengalami pendarahan, saudara masih bisa berjalan. Tapi perempuan ini enggak. Dia hanya berlutut. Ya, berlutut begitu. Jadi di tengah himpitan orang banyak, ya kan? Ya, berlutut begitu. Ya, dia ingin menjamah ujung jubah. Kenapa? Dia bisa lagi jamah di atas, dia jamah ujung jubah Yesus. Bayangkan waktu dia ingin menjamah ujung jubah Yesus, dia juga berhadapan dengan desakan-desakan orang banyak. Mungkin waktu dia mau sampai menjamah, datang orang ditendang, jauh lagi dia. Ingin dia mendekat, datang orang ditendang, jauh lagi dia. Ya, tetapi berita tentang Yesus itu membuat dia kuat. Itulah, terus lanjutkan, ya. Sebab katanya Terus. Asalku jamah saja jubahnya. Asalku jamah saja jubahnya, terus. Aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Nah, ini Mak Tuhan. 29 lanjut, Wid. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Terus 33. Perempuan itu
yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Iya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Amin. Jadi perhatikan, perempuan yang pendarahan selama 12 tahun ini adalah gambaran daripada umat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman yang mengalami suatu penderitaan. Itulah pendarahan, yang mengalami suatu ketidakberdayaan, yang mengalami suatu kelemahan, yang mengalami suatu kekeringan jasmani bahkan rohani, yang membuat hidupnya menjadi loyo. Itulah gambaran daripada pendarahan. Makanya saya tanya tadi saudara, saat ini saudara sedang mengalami pendarahan. Ya, kita semua sedang bukan hanya mengalami pendarahan secara fisik, ya, yang mengeluarkan lelehan darah, tetapi kita hidup di dalam apa? Kekeringan, ketidakberdayaan, keputusasaan, kelemahan yang membuat hidup kita semakin loyo. Tetapi satu-satunya, perhatikan saya, satu-satunya berita yang kita butuhkan adalah berita tentang Yesus. Itulah yang mau ditunggu oleh Tuhan. Amin. Itulah yang mau ditunggu oleh Tuhan. Dalam menghadapi ketenggelaman, keputusasaan, Tuhan sedang menunggu kita. Menunggu kita untuk apa? Bukan menunggu kita untuk kita memakai kekuatan kita seperti perempuan tadi. Saat dia pakai kekuatannya, habis hartanya, bukan semakin membaik. Tuhan sedang menunggu saya dan saudara untuk apa? Mendengar berita tentang Yesus. Baca ayat 27 tadi. Ulang, ini kekuatan kita. Baca ayat 27 tadi. Ya, silakan. 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi ini yang mau ditunggu Tuhan, supaya kita ini lebih banyak lagi mendengar berita tentang Yesus. Berita tentang Yesus kita dengar lewat apa? Lewat firman Tuhan. Amin. Firman. Makanya banyaklah dengar firman Tuhan, supaya imanmu semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin meningkat, semakin kuat. Dan itu yang mau Tuhan tunggu. Itu yang mau Tuhan tunggu. Yang pertama ini, banyaklah dengar. Yang kedua, baca ayat yang keberapa tadi, Bit? Yang kau baca tadi, ayat yang ke-28. Ya, silakan. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya. Perhatikan, setelah dia mendengar berita tentang Yesus, baru dia mau menjamah jubahnya. Ini yang mau ditunggu Tuhan. Menjamah jubahnya itu artinya tersungkur di kaki Tuhan. Amin. Saat menghadapi penderitaan, persoalan, menghadapi pendarahan, yang pertama mendengar berita tentang Tuhan, yang kedua, banyaklah saudara itu tersungkur di bawah kaki Tuhan. Amin. Ini tersungkur di bawah kaki Tuhan itu artinya apa? Gimana kalau saudara tersungkur? Gimana kalau tersungkur? Merendahkan hati. Amin. Tersungkur itu tidak ada lagi kesempatan untuk kita jatuh. Kenapa? Karena kita sudah apa? Merendahkan hati. Hanya mengandalkan Tuhan, tidak lagi mengandalkan yang lain. Perempuan tadi masih mengandalkan yang lain dia. Sehingga saat dia andalkan hartanya, dia andalkan semuanya, justru semuanya Tuhan izinkan habis. Tapi saat dia merendahkan hati, disitulah turun belas kasihan Tuhan. Amin. Turun. Periksa malam ini, siang ini. Saya tidak usah panjang-panjang lagi khotbah sama saudara. Ya, hanya 2 saja siang ini. Saat kita mengalami penderitaan, saat mengalami pendarahan, saat mengalami sengsara, keputusasaan, hanya 2 yang kita butuhkan siang ini. Dengarlah berita tentang Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Dan yang kedua, merendahkan hati. Saat kita bisa merendahkan hati, di situ timbul belas kasihan Tuhan. Tidak lagi mengandalkan yang lain. Makanya perempuan tadi lihat, selama dia mengandalkan hartanya, justru Tuhan izinkan habis, bukan makin sihat, makin kacau. Berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Teruskan. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Terus itu perhatikan. Coba ingat kata-kata itu. Semua yang ada padanya habis. Siapa saudara sini pernah berobat, semua hartamu habis? Nah kan? Karena memang nggak punya harta kita. Ayo kita habiskan. Perempuan ini, semua yang ada dalam hidupnya itu habis. Terus ya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Namun tidak ada sama sekali arti usahanya. Pernahkah engkau mengalami suatu kebuntuan? Segala kekuatan yang kau pakai itu tidak ada gunanya? Pernah? Ya, saya juga sering alami itu. Tidak ada artinya. Terus, ya.
Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Keadaannya makin memburuk. Makanya siang ini saatnya sudah tepat. Saat kita mengalami penderitaan, mengalami pendarahan, mengalami sengsara, mari kita mau lebih banyak merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mengalami kemurahan Tuhan. Siapapun bisa dipakai Tuhan. Saya kesaksian ini. Kemarin anak saya Rafkino itu, ya sudah ada orang yang berobat sampai ke Malaysia dan divonis dokter tidak bisa punya anak selama 12 tahun. Ya menikah tidak punya anak. Tapi kemarin ya anak saya itu, saya tidak tahu ya, apakah memang dia dapat karunia dari Tuhan, talenta begitu. Dia doakan orang ini hanya lewat telepon dan puji Tuhan sekarang positif, hamil. Saya tidak tahu ya, apakah masa sakitnya itu dia ya tiba-tiba dia mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan, ya perjumpaan secara pribadi Tuhan kasih sama dia karunia talenta itu. Ya, ada beberapa yang didoakan sembuh dan kemarin ada yang sudah divonis tidak hamil, tapi tiba-tiba hamil. Ya, saya sudah berulang kali doakan tidak hamil-hamil dia. Ya, tapi waktu kemarin anak kami doakan sebulan lalu dan hamil. Ya, hamil. Itu. Ya, jadi maksudnya apa di situ? Tergantung mungkin kepada iman kita. Siapapun bisa Tuhan pakai untuk menolong kita, men? Bisa. Ya, sama dengan Petrus. Waktu Petrus menjala ikan sepanjang malam, dia tidak dapat ikan. Tapi waktu siang Tuhan suruh tebarkanlah jalamu. Tidak masuk akal, tidak masuk logika. Secara ilmu pelayaran nelayan, tidak ada nelayan yang menangkap ikan pada siang hari. Karena apa? Karena siang hari ikan akan masuk kembali ke dasar yang paling bawah. Karena dia tidak tahan. Makanya kalau terang bulan tidak ada ikan. Ya, apalagi terik matahari. Tapi begitu Petrus memiliki iman, dia dengar berita tentang Tuhan. Tuhan katakan, tebarkan siang. Petrus menerima 153 ekor ikan. Tergantung iman saya dan saudara. Tuhan tidak lihat apapun penderitaan yang kau alami. Pendarahan apapun itu. Kesakitan apapun itu. Ya, kebusukan apapun itu. Yang mau Tuhan lihat hanya dua siang ini Tuhan tunggu. Dengar berita tentang Tuhan, banyaklah tersungkur di bawah kaki Tuhan. Maka saat itulah Tuhan akan merasakan suatu kekuatan yang menjamah Tuhan. Ayat 30 berapa tadi? Ayat terakhir tadi, Bit. Ayat terakhir yang kita baca tadi. Ayat berapa itu? 33. Ya, jadi dua hal ini yang penting. Lihat saya, dua hal ini yang penting. Kalau dua hal ini yang kita lakukan, maka setiap seruan kita, setiap doa permohonan kita ini benar-benar berkuasa di hadapan Tuhan. Dirasakan Tuhan. Perhatikan, tadi saudara lihat dalam prolog saya membaca firman tadi, kan Yesus ini kan dikerumuni oleh orang banyak, betul? Iya kan? Banyak ya? Saudara sudah tahu lah bagaimana kalau presiden jalan. Lebih banyak daripada presiden mungkin ini. Ya, banyak orang yang sudah menyentuh Tuhan, banyak orang yang berseru kepada Tuhan, tetapi seruan-seruan dan sentuhan itu tidak berkuasa. Tidak ada getaran yang dirasakan Tuhan. Tapi perempuan ini benar-benar bergetar saat dia memegang dan menyentuh jubah Tuhan. Ayat yang ke-33, Bare. Ya. Perempuan itu Ya. yang menjadi takut dan gemetar Ya. ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas Ya. dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala Ya. sesuatu kepadanya. Iya, dengan tulus. Ya. Ayat 30, coba. Banyak orang yang menjamah Tuhan, banyak orang yang memanggil Yesus, tapi itu tidak terasa kepada Tuhan. Jadi jangan pikir kalau orang sudah berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar, enggak, belum tentu. Ya kan? Coba baca 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari Perhatikan, dirinya. sentuhan perempuan ini dirasakan oleh Tuhan. Terus. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak Iya. dan bertanya, Iya. siapa yang menjabah jubahku? Siapa yang menjamah jubahnya? Pendarahan ini banyak orang yang menjamah Tuhan, tetapi secara spesifik dikatakan situ, yang menjamah jubahnya itu adalah perempuan. Jadi seruan perempuan ini, sentuhan perempuan ini dirasakan oleh Tuhan. Coba bayangkan saudara, curhatan saudara dirasakan oleh orang lain. Ya. Bagaimana curhatan saudara, seruan saudara, permohonan saudara ini benar-benar dirasakan oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Ada suatu kekuatan yang keluar dari pribadi Tuhan. Amin. Amin.